Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 makhluk Allah di atas muka bumi ini yang berbeda antara satu dengan yang lain. Yang pertama, Allah menciptakan permukaan bumi ini terhampar luas. Wal arda madadnaha, bumi ini kami hamparkan luas, tapi tidak sama antara satu permukaan dengan permukaan yang lain. Tapi Allah menjadikan tempat itu disebutkan dalam Quran surah Quraisy, wa hadzal baladil amin, inilah negeri yang aman. Kemudian Allah ciptakan manusia, tapi tidak sama salah satu dengan yang lain. Ada manusia biasa, kemudian manusia biasa itu diangkat Allah nabi, kemudian nabi itu diangkat Allah rasul, kemudian ulul azmi, dan di antara ulul azmi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah Allah ciptakan bulan, tapi tidak sama. Allah menyebut dalam Quran surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, tapi tidak sama kedudukannya. Ada 4 bulan yang mulia: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Begitulah Allah menciptakan pulau yang bernama dunia. Dunia diambil dari kata adna, dekat. Kenapa dekat? Karena dunia inilah pulau terdekat, karena akan ada pulau terjauh. Mala a'yunun ra'at, riwayat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, mala ainun ra'at, tidak pernah terlihat di mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terlintas di telinga, wala ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas dalam hati dan pikiran. Dunia berasal dari kata dani, rendah, hina, kotor, karena memang di dalamnya banyak orang terjerumus dalam kehinaan. Dalam azab Allah akan ada pulau yang tinggi, agung dan mulia. Dia bernama Jannatun tajri min tahtihal anhar, surga untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah selalu dipesankan oleh Nabi, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Apabila engkau meminta memohon kepada Allah, maka mintalah surga paling tinggi, surga Firdaus. Tapi mau tidak mau kita mesti mendarat di pulau bernama dunia itu. Tapi banyak yang tidak ingat. Dia sangka ini pendaratan terakhir, ini hanya tempat persinggahan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menepuk bahu Abdullah ibn Umar, anak Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kun fid dunya ka'annaka gharib, wahai Abdullah bin Umar, jangan kau sangka ini adalah tempat berlabuh terakhir, ini hanya tempat persinggahan semata. Maka jadilah kamu sebagai gharib, perantau, sebagai seorang petualang yang hanya singgah sejenak sekedar untuk mempersiapkan perjalanan yang lebih panjang. Maka persiapkanlah menuju pulau akhir, ini hanya tempat persinggahan semata. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu banyak yang pernah singgah di pulau itu, kaya raya, penguasa, cerdas. Siapa mereka? Disebutkan dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 39. Wa qaruna wa fir'auna wa haman, sesungguhnya Qarun, Fir'aun, Haman, wa ma kanu sariqin, mereka adalah orang-orang yang tidak luput dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dahulu nenek moyang kita singgah di pulau itu, lalu kemudian mereka tumbuh muda, berkuasa. Setelah itu mereka tua, sakit dan mati. Semua mati makin jatuh tanah, dari dalam tanah, tegak di atas tanah. Tidak lama setelah itu, baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun, lalu kemudian meninggal dunia, masuk ke dalam tanah. Persinggahan yang sangat singkat dan sedikit mata. Yatba'ul mayyita salasun, tapi ketika sudah meninggal dunia, yang mengiringi ke liang lahat hanya 3. Yang pertama ahluhu, keluarganya. Yang kedua maluhu, hartanya. Yang ketiga wa amaluhu, dan amal perbuatannya. Fayati usnani, yang 2 pulang, harta pulang, keluarga pulang. Wa yabqa wahidun, yang kekal hanya 1, wa amaluhu, amal
ketika berada di pulau yang